Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Halo, nama saya Muhammad Rifki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal. Perkenalkan, nama saya Dinda Trevita Fajar. Perkenalkan, nama saya Zudan Hanif Rahman. Perkenalkan, nama saya Bagus Mahendra Prabowo. Saya Satria Chandra Utama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori komunikasi kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung secara beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Michael Burgon dalam Wiranto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka. Peserta komunikasi lebih dari 2 orang dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Pengertian komunikasi kelompok menurut Michael Burgon dan Michael Ruffner dalam Komala 2009, komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud dari tujuan yang dikehendaki, sebagai berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menemukan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Ada 4 elemen yang tercakup dalam definisi tersebut. 1. Interaksi tatap muka. 2. Jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi. 3. Maksud dan tujuan yang dikehendaki. 4. Kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik para anggota lainnya. Dan penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Baik, di sini saya akan membacakan karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada struktur. Struktur kelompok merupakan pola hubungan di antara posisi. Dalam banyak situasi, perbedaan status di antara posisi menciptakan struktur hierarki kelompok. Yang kedua ada struktur hierarki. Status merupakan posisi atau peringkat yang didefinisikan secara sosial, yang diberikan oleh kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Yang ketiga ada peran. Peran adalah sekumpulan perilaku yang diatur, yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu. Konsep peran penting dalam memahami perilaku kelompok. Yang keempat ada norma. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku satu sama lain. Yang kelima ada kepemimpinan. Peran kepemimpinan dalam suatu kelompok merupakan karakteristik yang penting. Pemimpin mempunyai pengaruh atas anggota kelompoknya. Yang keenam ada kohesivitas. Solidaritas atau kekompakan kelompok merupakan indikator penting mengenai seberapa besar pengaruh kelompok secara keseluruhan atas anggota secara individual. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh ada konflik. Jika di sebuah organisasi mendapatkan peran yang tidak sesuai dengan peran perilaku yang tepat, maka timbullah konflik. Seorang yang konflik perannya bertentangan, mengalami stres psikologis, yang mengalami masalah emosional, dan tidak dapat mengambil keputusan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Faisal. Saya akan membahas tentang pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Yang kedua, fasilitas sosial. Fasilitas dari kata Prancis, facile, artinya mudah, menunjukkan atau peningkatan kualitas kerja,
karena ditonton kelompok. Yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi ekstrim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Secara garis besar, komunikasi kelompok terdiri dari dua bentuk, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok perspektif. Komunikasi kelompok deskriptif. Menurut para ahli komunikasi kelompok, terdapat 3 kategori kelompok, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar, yang masing-masing menggambarkan tahapan perkembangan proses kelompok. Komunikasi kelompok perspektif. Berdasarkan formatnya, komunikasi kelompok dibagi menjadi 2 macam, yaitu kelompok privat dan kelompok publik. Yang termasuk dalam kelompok privat diantaranya adalah kelompok pertemuan, kelompok belajar, panitia, dan konferensi. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok publik diantaranya adalah diskusi panel, wawancara terbuka, forum, dan simposium. Format diskusi yang didasarkan pada susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara dan kapan, aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Selanjutnya, sistem agenda pemecahan masalah. Secara umum, terdapat 3 pola urutan acara pemecahan masalah yang dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli. 3 tersebut adalah urutan pemecahan masalah kreatif, urutan berpikir reflektif, dan urutan sosial ideal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifki, membahas tentang analisa kasus menurut teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis teori pada studi kasus. Kasus ini masuk kepada teori kelompok yang dibuat oleh Moreno, yaitu teori sosiometris. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teori sosiometris. Teori ini adalah salah satu dari teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Moreno dan telah dikembangkan oleh Jennings dan para ahli lainnya. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu terhadap individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu-individu mulai tertarik satu sama lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang lebih tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok. Dapat dikatakan bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi. Dan sebaliknya, individu-individu yang saling menolak akan lebih sedikit melakukan tindak komunikasi. Lalu selanjutnya akan masuk kepada analisis pada studi kasus. Jika dilihat pada kasus tersebut menjelaskan mengenai sebuah pembentukan satuan satgas oleh warga kampung Cidahu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembentukan satgas kampung ini atas inisiatif tokoh masyarakat, karena banyaknya kedatangan pemudik yang berasal dari zona merah corona. Dan jika dianalisis, kasus tersebut memiliki beberapa hubungan dengan teori sosiometris dari Moreno, karena warga yang menjadi tindak komunikasi memiliki sebuah daya tarik yang sama, dan itu menjadi alasan pembentukan kelompok, yaitu ketertarikan untuk menjaga dan melindungi kampungnya dari ancaman virus corona. Individu-individu yang menolak akan sedikit melaksanakan tindak komunikasi. Penolakan yang terjadi dalam kasus tersebut dapat dijelaskan dari sebutan warga, bukannya seluruh warga. Artinya, ada beberapa individu-individu yang tidak memiliki ketertarikan yang sama dengan sebagian besar individu-individu lainnya. Selanjutnya adalah pola komunikasi yang terjadi dalam
kasus ini yaitu menggunakan pola bintang. Maksudnya adalah setiap anggota kelompok dapat berkomunikasi ke segala arah atau ke anggota mana saja. Karena antar individu memiliki keterlibatan dan ketertarikan membuat komunikasi menjadi lebih tinggi. Dan benar adanya bahwa dalam teori sosiometris berasumsi individu dalam suatu kelompok akan merasa tertarik satu sama lain dan lebih banyak melakukan tindak komunikasi. Dan itu dapat dilihat dari kekompakan yang terjadi pada warga kampung Cidahu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi pada kasus. Untuk yang pertama, konformalitas. Jika dilihat dari kasus yang diambil, pengaruh terjadi berdasarkan pada faktor situasional. Hal tersebut dikarenakan dari karakteristik kelompok, yaitu kondisi situasi yang mengacu pada penyebaran virus yang dikendalikan. Lalu pada karakteristik lainnya, yaitu kesepakatan kelompok dapat dilihat dari tujuan kelompok itu sendiri, yang bertujuan untuk melakukan suatu pemeriksaan serius bagi para pendatang agar mendapat izin untuk masuk ke kampung tersebut. Yang kedua, fasilitasi sosial. Dalam kasus tersebut, kehadiran kelompok dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Itu dapat dilihat dari jalan untuk masuk ke kampung tersebut, yang diisi oleh 3 satgas untuk melakukan pemeriksaan pada tamu yang datang. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa kelompok memberikan kemudahan dalam melakukan tugas. Untuk yang ketiga, polarisasi. Jika dilihat berdasarkan kasus yang diambil, individu-individu yang terbentuk menjadi sebuah kelompok lebih percaya diri dalam melakukan tugasnya, karena adanya motivasi yang membuat individu tersebut lebih percaya diri. Akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi kelompok. Para ahli komunikasi kelompok menunjukkan 3 kategori klasifikasi kelompok deskriptif, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Untuk setiap kategori kelompok, terdapat beberapa model melukis tahapan perkembangan proses kelompok. Selanjutnya, kami akan menganalisis proses atau tahap dari kelompok penyadar dalam kasus berita warga kampung Tasikmalaya bikin Satgas COVID-19. Setiap tamu didata dan disemprot disinfektan. Berita ini masuk ke dalam kelompok penyadar. Tahap 1. Kesadaran diri akan identitas baru. Untuk menimbulkan kesadaran dari orang-orang yang berkumpul di dalam kelompok harus terdiri atas orang-orang yang mempunyai karakteristik yang menjadi dasar pembentukan kelompok dalam suatu kasus. Dalam kasus warga kampung Tasikmalaya bikin Satgas COVID-19, semua anggota memiliki karakteristik yang sama, yaitu orang-orang mengantisipasi dari tertularnya COVID-19 dari banyaknya kedatangan pemudik yang berasal dari zona merah ke kampung mereka. Hal tersebut dapat memberikan gairah semangat karena setiap anggotanya merasa mempunyai pikiran yang sama. Tahap kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Suatu satgas pada tahap pertama segera memudar ketiga kelompok secara intensif membicarakan tabiat musuh. Mereka mulai membagi dunia pada kelompok kita dan kelompok mereka. Pada kasus warga kampung Tasikmalaya bikin Satgas COVID-19, kelompok kita adalah para tokoh masyarakat di kampung Cidahu, Desa Mekarwangin, Kecamatan Cisayo, Kabupaten Tasikmalaya. Selaku warga yang membentuk suatu satgas ini, sedangkan mereka mengacu pada para pendatang pemudik yang datang dari wilayah luar Tasikmalaya.
yang berasal dari zona merah. Dalam kasus ini, warga kampung Cidahu, Tasikmalaya ini tidak melakukan larangan masuk terhadap para pemudik yang datang dari zona merah. Hanya melakukan antisipasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan pendataan kepada para pemudik yang hendak masuk ke wilayahnya agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Tahap ketiga, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Pada tahap ini, anggota melakukan nilai-nilai kelompok mereka dengan nilai kelompok musuh. Pada kasus warga kampung Tasikmalaya bikin Satgas COVID-19 ini, yang bergabung dalam gerakan Satuan Tugas COVID-19 akan melakukan penyemprotan disinfektan pada pendataan di beberapa pos jaga demi kenyamanan dan keselamatan mereka semua, baik itu warga sekitar maupun tamu yang datang. Dengan begitu, tujuan mereka melakukan Satuan Tugas COVID-19 ini memberikan dampak yang positif terhadap pencegahan dari tertularnya COVID-19. Tahap keempat, menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Pada kasus warga kampung Tasikmalaya bikin Satgas COVID-19 ini, para tokoh masyarakat melakukan tindakan nyata tersebut yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok, yaitu untuk melakukan pencegahan dari penyebaran COVID-19 di wilayah mereka. Itulah analisis dari bentuk komunikasi yang saya jelaskan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.